Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, kita bertemu lagi di pertemuan ketiga di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer (IMK). Baik, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang ragam dialog. Jadi, ragam dialog ini yaitu pengenalan teknik dialog dan ragam dialog. Sifatnya yaitu penting dan karakteristik ragam dialog interaktif. Baik, kita langsung ke materi saja. Ya, dialog manusia dengan komputer itu adalah proses komunikasi antara dua atau lebih agen. Dalam dialog, makna harus dipertimbangkan agar memenuhi kaidah semantik dan pragmatis. IMK itu adalah pertukaran instruksi dan informasi yang mengambil tempat antara user dan sistem. Jadi, dialog merupakan cara organisasi berbagai teknik dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara manusia dan komputer. Sifat dari dialog itu ada satu, inisiatif. Jadi, inisiatif itu oleh komputer, pengguna memberikan tanggapan atau prompt yang diberikan komputer. Kemudian, inisiatif oleh pengguna. Pengguna diharapkan memahami sekumpulan perintah dengan sintak tertentu. Jadi, eh, ya kita tahu ya kalau komputer itu kan dia bahasanya bahasa sebenarnya bahasa pemrograman gitu ya. Tapi yang lebih primitif lagi, dia itu bahasanya bahasa assembly. Jadi bahasa mesin gitu ya. Kemudian, selain inisiatif itu ada keluasan. Sistem komputer harus menyesuaikan diri dengan keadaan pengguna. Jadi misalnya memberi kesempatan user untuk customizing sistem. Kemudian kompleksitas sistem yang dibuat sesuai dengan yang diperlukan gitu ya. Kompleksitas ini maksudnya apa? Secara detail gitu ya, detail. Kemudian kekuatan ini merupakan jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan pengguna. Misalnya, pengguna ahli memberikan respon positif terhadap perintah yang powerful. Kemudian beban informasi. Nah, beban informasi ini harus disesuaikan dengan arah pengguna. Tuh. Lalu konsistensi, yaitu perintah mempunyai sintaksis yang terstandarisasi dan urutan parameter harus mempunyai tata letak yang konsisten. Kemudian umpan balik atau feedback. Setiap aksi dari user harus menghasilkan suatu respon yang dapat diterima dengan baik oleh user. Kemudian observabilitas, yaitu sistem berfungsi secara benar dan nampak sederhana meskipun sebenarnya pengolahan internalnya sangat rumit gitu ya. Ya contoh aja misalkan sebuah sistem uh, taruhlah sistem aplikasi untuk apa ya, Atle ya, Atle. Atle itu kita lihat sebenarnya mudah ya, hanya foto-foto aja. Tapi Atle itu sangat rumit sebenarnya. Dia harus membedakan antara warna hitam dengan warna putih gitu ya. Apalagi jika hitamnya itu eh, tidak terlalu terang, yaitu ketika malam hari gitu ya. Kalau malam hari itu hitamnya itu agak-agak ngeblur. Kenapa? Karena warna putihnya itu cenderung redup gitu ya. Nah, itu tingkat konsistensinya itu harus lebih baik gitu ya. Kemudian kontrolabilitas. Jadi sistem selalu berada di bawah kontrol pengguna. Efisiensi yang sangat penting jika berpengaruh pada waktu tanggap atau laju penampilan sistem. Lalu keseimbangan. Keseimbangan ini dalam merancang sistem
kehendaknya mengetahui kemampuan antara manusia dan komputer. Jadi harus seimbang. Kemudian konsep eh, ragam dialog interaktif yaitu konsep keragaman dialog interaktif. Lalu ada pemahaman akan konsep tersebut cukup bervariasi. Jadi belum ada semacam standarisasi ragam-ragam dialog yang ada. Jadi meskipun demikian, perlu adanya pengelompokan ragam-ragam dialog interaktif dari jadi beberapa kategori. Nah, AI sendiri sebenarnya dia itu ada beberapa dialog-dialog yang memang masih cukup apa ya, cukup membingungkan gitu ya bagi bagi komputer dan juga bagi orang tersebut. Ya, contohnya AI itu terkadang kalau untuk akuratnya detailnya itu mereka bisa pakai bahasa Inggris gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia kadang-kadang ada yang kurang mengena gitu ya. Nah, itu untuk AI untuk saat ini ya. Mungkin nanti bisa apa lebih dimasukkan lagi perintah-perintah AI-nya. Tuh. AI itu sebenarnya dari bahasa kita sendiri. Gitu. Itu juga dialog. Nah, di sini kategori ragam dialog interaktif. Dialog interaktif itu berbasis perintah tunggal, yaitu command line dialog. Perintah tunggal yang dapat dioperasikan biasanya tergantung dari sistem komputer yang dipakai. Lalu bahasa perintah harus dirancang sedemikian rupa sehingga mudah dipelajari dan diingat. Contohnya yaitu perintah DOS dan Unix. Nah, perintah DOS sendiri itu ada di command line. Jadi itu bentuknya adalah exe dan .com. Eh, Sebenarnya banyak lagi sih kalau untuk komen ini. Ya memang untuk di command prompt itu ada exe dan .com. Namun jika dikembangkan sebenarnya command line ini benar-benar benar-benar apa ya luas gitu ya. DOS ini luas sebenarnya. Contohnya untuk mengetahui eh, user sedang mengakses ke internet mana itu bisa pakai namanya netstat. Netstat spasi minus n. Nah, itu. Kemudian eh, bisa lagi kayak apa? Seperti ipconfig. Jadi dan lain-lain gitu ya sebenarnya. Dan juga ada bahasa pemrograman DOS juga, yaitu namanya BAT gitu ya, batch, BAT. Nah, itu bisa kalau dikembangkan itu bisa sebenarnya bikin virus juga bisa di DOS gitu dengan bantuan ya pemrograman di DOS ya yaitu kalau nggak salah sih namanya itu Uler atau Python ya namanya ya. Nah, itu bahasa sebenarnya bahasa di DOS itu ya. Kemudian nah ini contoh format, kemudian DL3 dan lain-lain. Banyak sebenarnya untuk perintah-perintah DOS ya. Lalu ya kelebihan dan kekurangan berbasis perintah tunggal itu pertama, kalau kelebihannya itu ada cepat dan akurat. Lalu efisiensi dan ringkas, luwes, lalu inisiatif dari oleh pengguna. Nah, itu sebenarnya yang dikembangkan oleh Python gitu ya. Python itu sebenarnya efisien dan luwes gitu ya. Jadi nggak kayak apa Java. Java kan harus ada system.out.println dan segala macam ya. Nah, kalau di Python itu cukup misalkan print, udah dia akan print seperti itu. Maksudnya dia akan mencetak. Mencetaknya kemana? Mencetaknya bisa ke layar ataupun ke ya manalah gitu ya. Oke. Nah, kemudian tapi kekurangannya yaitu pertama memerlukan pelatihan yang lama. Eh, Bisa sih sebenarnya pelatihan yang lama, tapi kalau misalkan kita belajar dan berlatih, itu kayaknya nggak akan lama gitu ya. Dan satu lagi kita harus ada keinginan dan tujuan.
ya. Tujuannya apa? Tujuannya misalkan kenapa kok dia mau mempelajari bahasa DOS, mau mempelajari Python, gitu. Nah, dia harus ada tujuannya. Kalau tujuannya untuk pengetahuan saja, ya bagus sih sebenarnya ya. Nah, tapi tujuan itu bisa terbagi dua gitu ya. Seperti pedang bermata dua. Itu bisa ke arah positif dan bisa ke arah negatif gitu. Nah, Python karena Python ini sangat-sangat luas, sangat-sangat benar-benar apa ya? eh Bisa ke arah keburukan, bisa ke arah kebaikan gitu ya. Kemudian beban ingatan yang tinggi memang. Tapi nggak juga sih ya, lebih lebih tinggi bahasa pemrograman yang tingkat tinggi memang kayak Java, HTML dan lain-lain. Tapi kalau Python itu nggak terlalu tinggi sebenarnya. Lalu jelek dalam menangani kesalahan memang. Nah, ini adalah kekurangannya jelek ya dalam menangani kesalahan. Jadi dia itu kalau kita misalkan di Java gitu ya, gampang misalkan kalau ini error, nah dia dikasih tahu baris keberapa. Terus kemudian kalau PHP juga sama. Lalu kalau di apa ya di bahasa C sama ya, kasih tahu line keberapa gitu. Nah, tapi kalau kadang kalau Python ya kita nebak-nebak gitu. Nebak-nebak ini di mana gitu ya kesalahannya. Ataupun di DOS sendiri, echo dan segala macam itu kita juga nebak-nebak sih ya, gitu untuk kesalahannya. Jadi saran yang perlu dipertimbangkan yaitu pertama pilihlah kata kunci yang mudah diingat. Nah, ini memang kebiasaan orang-orang komputer ya. Kata kuncinya itu sebenarnya gampang-gampang diingat. Jadi misalkan ya untuk apa ya untuk password sendiri kadang cuman ABC 123 gitu ya. Nah, itu benar-benar gampang diingat sekali dan mudah gitu. Dan orang nggak akan apa ya nggak akan mengira bahwa oh ini ABC 123 ataupun misalkan memakai variabel misalkan KTP itu bisa memakai KTP underscore ID gitu ya. Atau misalkan dia dipanjangin yaitu per provinsi gitu. Nah, itu dia bisa menambahkan KTP underscore misalkan prof atau provinsi gitu ya. Nah, itu benar-benar kata kunci yang sangat mudah gitu. Lalu gunakan format perintah yang konsisten. Nah, ini dia. Perintah yang konsisten itu kadang-kadang kita juga apa ya? eh Jarang ya. Kemudian gunakan untaian kata yang pendek. Nah, ini memang kebiasaan memang kebiasaan programmer eh, katanya nggak akan panjang-panjang gitu, pendek-pendek semua, tuh ya. Lalu tambahkan fasilitas help. Nah, ini help sangat membantu sekali. Kenapa? Karena biar terdokumentasi langkah-langkahnya gitu dan juga troubleshootingnya. Lalu gunakanlah nilai-nilai default untuk mengurangi kesalahan ketik. Nah, default ini maksudnya yang dia balik lagi ke awal gitu ya. Default. Kemudian sediakan pesan-pesan yang jelas. Nah, ini juga kita harus melihat juga notifikasi atau pesannya, komentarnya ya. Jadi nggak akan bingung gitu nanti user yang menggunakannya. Lalu gunakan ragam inisiatif oleh komputer. Nah, dialog berbasis bahasa pemrograman itu ada ragam dialog merupakan ragam dialog yang memungkinkan pengguna untuk mengemas jumlah perintah ke dalam suatu bentuk berkas yang disebut dengan batch file. Nah, ini perintah-perintah yang dituliskan dalam ragam dialog ini tidak harus menggunakan salah satu bahasa pemrograman. Nah, contohnya assembler, Pascal, Fortran, atau Basic. Saya harus mengikuti aturan tertentu. Jadi, biasanya kalau bahasa pemrograman itu nggak terlalu sulit ya. Nah, ini di sini contohnya Pascal. Nah, Pascal di sini sebenarnya gampang sekali karena dia bahasanya masih memang tingkat tinggi cuman nggak terlalu jelimet tuh, nggak kayak yang ya
perkembangan dari Pascalnya ya, tahu bahasa C ya. Bahasa C itu benar-benar awal juga sama kayak Pascal, tapi dia sudah berkembang lagi ada C++ dan C Crash dan lain-lain ya. Itu Visual C ya. Kemudian bahasa berbasis bahasa alami. Dengan adanya perbedaan bahasa yang digunakan, perlu mempunyai sebuah sistem penerjemah yang dapat menerjemahkan tuh atau translation. Jadi semakin user menginginkan bahasa alami, itu dapat dimengerti oleh komputer, maka semakin komplekslah penerjemah yang harus dipersiapkan. Jadi penggunaan antarmuka berbasis bahasa alami tidak harus menghafalkan aturan baku. Kelebihannya tidak memerlukan perintah khusus. Lalu luas dan powerful. Alamiah merupakan inisiatif campur. Nah, ini sebenarnya eh, bahasa-bahasa ini bahasa alami ini sebenarnya sudah bisa kita temukan ya di Python. Python tuh bahasanya mudah sebenarnya. Hanya kita memang perlu mempelajari lagi sih, gitu. Nah, mungkin karena mudahnya ya kita menganggap apa ya, ya biasa aja gitu, be aja gitu ya. Cuman kekurangan itu mempunyai dualis. Dualis ini karena kita pernah menggunakan pemrograman tingkat tinggi dan kita kadang-kadang meremehkan gitu bahasa-bahasa yang gampang banget. Kayak contohnya print, print apa? Nah, itu kan sebenarnya hanya mencetak gitu ya. Kalau di Java itu ada sistem .out.println atau print, nah itu mencetak juga sama. Tapi dengan Python itu cuma print aja gitu. Dan juga nggak ada misalkan dalam kurung, nggak ada. Dia cuma kutip aja gitu. Lalu kekurangannya tidak presisi. Ya mungkin tidak presisi itu karena eh, tergantung tujuannya sih ya. Lalu bertele-tele mungkin ini eh, yang apa ya? Bertele-tele itu maksudnya nggak nggak apa ya, nggak langsung ke tujuannya gitu. Harus kemana dulu, kemana dulu, kemana dulu seperti itu. Seperti contohnya kalau COBOL, bahasa COBOL tuh sangat-sangat kalau saya bilang sangat rumit ya karena saya juga mempelajarinya juga setengah-setengah sih COBOL. Ada environment, ada instrumen, ada lain-lain gitu. Jadi per divisi. Ya, itu makanya saya bilang bertele-tele. Kemudian ada buram. Nah, buram ini maksudnya nggak jelas gitu ya. Nggak jelasnya karena mungkin kita belum mempelajarinya dengan fokus gitu. Dengan benar-benar gitu ya. Kemudian perancangan perangkat lunak yang rumit dan tidak efisien. Oke, lalu sistem menu. Nah, ini merupakan ragam dialog yang dapat menunjukkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki. Nah, kalau misalkan kita membuat sebuah sistem, pastinya kita harus membuat sebuah menu gitu ya. Menu di sini adalah biar user tuh dapat memilih mau kemana. Misalkan ada file, kemudian open, dan lain-lain gitu. Nah, itu udah standar sih biasanya. Ada file, ada open, ada save, itu udah standar banget gitu. Kenapa? Karena kita biasanya pasti membuka file atau membuat file yang baru, new, open, dan kita bisa biasanya men-save atau menyimpan. Gitu. Lalu di sini ada, jadi ada di sini tampilan ya. Jadi ada sistem menu datar, kemampuan fasilitas yang dimiliki. Jadi sistem data tuh biasa yang kita lihat gitu ya di pemrograman ada file, ada edit, ada dan ada view dan lain-lain gitu sistem datar tuh. Lalu ada menu tarik. Menu tarik nih ya ini yang sering kita lihat ya. Jadi sistem data tuh seperti ini. Kalau menu tarik misalnya klik, nah dia akan ke bawah gitu ya. Kalau enggak ya tinggal klik-klik aja menu datarnya. Kalau misalkan ada ke bawah, di ke bawah. Tuh.
Seperti itu. Ini sistem menu tarik. Lalu ada teknik dialog berbasis pengisian borang atau form namanya. Jadi merupakan sebuah penerapan langsung dari aktivitas pengisian borang dalam kehidupan sehari. Maksudnya ini di sini meregistri user ataupun ya daftar anggota gitu ya. Nah, ya user namanya user juga ya. Hanya beda ya antara user pengguna dengan user misalkan anggota. Anggota di sini perpustakaan di sini ya. Lihatnya kemudian dialog berbasis pengisian. Nah, ini bisa juga dengan ini formnya ya, form lain ini ditunjukkannya berbasis HTML ya. Kalau tadi berbasis desktop. Tuh, beda antara berbasis HTML dan berbasis desktop. Nah, ini antar muka atau icon-icon. Nah, biasanya ada juga yang mempergunakan icon-icon di tampilan awal. Misalkan mau perpustakaan gitu ya, aplikasi perpustakaan. Dia pertama misalkan registry atau pendaftaran anggota, lalu ada yang namanya misalkan peminjaman buku dan eh, apa kategori kategori buku gitu ya. Nah, itu biasanya berbasis icon-icon. Lalu sistem penjendelaan atau window. Nah, ini biasanya kalau kita membuat sebuah sistem, kita ketika mengklik icon pasti dia akan tampil jendela baru. Nah, ini kadang-kadang kita juga akan apa ya, bisa meminimalisir ya sistem penjendelaan. Karena apa? Karena kalau di dalam misalkan di dalam sebuah form dibuat satu window, tetap satu window itu lebih nyaman sih kalau saya. Ketika kecuali ketika bisa di hide gitu ya. Ketika sudah mengklik, dia akan tampil jendela baru dan meng-hide jendela yang lama seperti itu. Atau ketika kita tekan exit, dia akan muncul lagi ke jendela lama. Tuh, ini adalah sistem penjendelaan. Nah, ini jendela itu ada namanya teletype atau teletriwriter itu merupakan jenis jendela yang paling sederhana secara sekilas. Ini contohnya ada command prompt ya dan juga ada time multiplex window yaitu layar tampilan merupakan sumber daya yang digunakan untuk bergantian oleh sejumlah jendela. Nah, ini biasanya ya seperti ini ya. Nah, ini kalau seperti ini biasanya tampilkan jendela baru tapi meng-hide jendela lama. Jendela yang sudah di ini, jangan ditampilkan lagi. Kenapa? Biar nggak bingung aja. Jadi nggak banyak icon. Kan kemarin kita bahas icon wars ya. Kemudian di sini tadi ada sistem jendela homogen, yaitu cuma satu aja satu jendela, tapi di dalamnya ada jendela yang lain gitu. Kalau saya mundurin, nah ini ya ada space multiplex in window. Jadi lebih dari satu. Gitu. Lalu ada jendela non homogen. Jadi dia ada banyak jendela dan juga dia bisa ngezoom, zooming Windows. Ya ini adalah manipulasi langsung yaitu ada kontrol, ada edit text, ada simulator, ada kontrol lalu lintas penerbangan dan perancangan bantuan komputer. Jadi manipulasi dari karakteristik yang sangat penting dari dalam dialog, yaitu adanya penyajian langsung atau aktivitas oleh sistem kepada pengguna atau user. Nah, kelebihannya adalah mempunyai analogi yang jelas dengan suatu pekerjaan nyata, lalu mengurangi waktu pembelajaran.
dan memberikan tantangan untuk eksplorasi pekerja. Tapi kekurangannya adalah memerlukan program yang rumit dan berukuran besar, lalu melakukan tampilan grafis berkinerja tinggi, memerlukan piranti masukan seperti mouse atau trackball, lalu ada memerlukan perancangan dengan kualitas tertentu, lalu antarmuka berbasis interaksi grafis. Nah, ini biasanya UI namanya, UI UX. Nah, ini biasanya para programmer seperti itu. Jadi ini untuk apa ya, membuat aplikasi kalian itu yang user friendly. Jadi kadang user itu enak ya, tinggal klik-klik aja. Misalkan di sini ada portrait atau landscape. Jadi dia sudah apa ya, tergambar gitu. Kalau portrait seperti ini, landscape seperti ini. Gitu. Jadi berbasis grafik. Nah, ini kalian harus menyediakan namanya ikonnya gitu. Icon-icon yang untuk ditekan gitu ya, icon yang ditekan. Nah, sifat penting dan karakteristik. Pertama ada inisiatif, lalu keluasan, kompleksitas, kekuatan, beban informasi, dan konsistensi. Lalu ada feedback atau umpan balik. Lalu ada observabilitas, ya ini biasanya user mengobservasi dulu atau melihat dulu semuanya menu-menu dan icon-icon gitu ya. Lalu kontrabilitas bukan kebalikan dari observasi. Nah, ini biasanya pasti user ada sedikit bertanya-tanya gitu. Kemudian ada efisiensi dan keseimbangan. Nah, di sini ada tugasnya biasa ya. Nanti bisa dikirim melalui email. Jadi gambar di bawah merupakan salah satu situs jual beli komersil. Jadi jelaskan jenis seragam dialog dan antarmuka apa saja yang terdapat di sana dan jelaskan korelasinya dengan situs jual beli tersebut. Nah, ini masih masih lama ya Bukalapak ya. Ya, kalau saya sih silakan aja mau pakai Shopee, pakai Tokopedia ataupun Blibli ya terserah aja. Kalian mau pakai apa? Yang jelas mohon pertanyaan ini diberikan jawabannya gitu ya. Dan juga kalau bisa sih diberikan screenshotnya ya, screenshot kalian menggunakan apa gitu. Dan juga dialog-dialognya gitu ya. Oke, biasa nanti di dalam satu file yaitu Word. Nah, Word itu atau dokumen ya. Dokumen itu nanti dikirimkan melalui email. Seperti itu. Baik, nah ini ya, ada aja yang termuka apa saja yang terdapat di sana. Jadi ada formnya juga ya. Oke, eh, sampai sini untuk materi hari ini sudah selesai. Jadi kalian bisa mengerjakan tugasnya dan mengirim ke email. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar dan juga bisa di kalian di WA grup ya. Karena ini kan eh, khusus untuk materi perkuliahan. Tuh. Mungkin kalau jika ada yang menonton video ini di luar mahasiswa gitu ya. Nah, itu bisa ditanyakan di kolom komentar. Baik, terima kasih semuanya. Materinya sudah berakhir. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.